Mau pulang dari Jepang bawa apaan? Nih guys, oleh-oleh rasa just tip sekoper penuh ya guys ya. Yang pertama, saya beli ini guys. Ini tuh Tokyo Milk Cheese. Yang ini loh guys, biskuit rasa keju. Ini tuh isinya 3. 1, balik 2, 3. Dari Osaka. Yang ini dari Nara guys, biskuit rasa rusa? Maksudnya biskuit bentuk rusa guys. Kesukaan aku, Pablo, keju. Pringles rasa okonomiyaki, permen, ada Stitch, ada Minion, ini yang Yodon. Ini aku beli di Asakusa, ini mochinya. Ini juga 2, mochi strawberry aku beli di Asakusa. Ini aku belinya di Disney guys, coklat. Tuh, lucu banget kan bentuknya kayak buku gitu. Yang ini rasa Chocomin, yang ini rasa kelapa. Ini dari, Nara. Kalau yang ini ramen guys. Ini aku beli untuk para admin-adminku tersayang. Nah, kalau yang ini adalah bando-bando untuk para adminku tercinta yang aku beli di Disneyland. Nah, pada minta kembaran semua. Mau jadi Minimos ya guys ya. Mau cosplay mereka. Kalau ini punya Acu. Kalau yang ini aku beli di USJ guys. Nih Papoy. Kalau ini dari Disneyland. Kalian tahu nggak ini siapa? Ini tuh chameleonnya si Rapunzel. Ini Winnie the Pooh. Ini dari USJ. Gantungan gitu di Nonino. Kalau ini dari Kyoto guys, Mickey Mouse-nya pakai kimono gitu. Kimono apa yukata ini? Dan ini tuh cuman ada di store Disney yang di Kyoto. Kalau ini aku dapat dari mesin gacha. Lilo and Stitch ini tuh boneka voodoo-nya, namanya Scrum. Gacha juga, kalau nggak salah pin Godzilla tuh. Di USJ, ini isinya katanya makanan, cuman nggak tahu sih, lihat bentuknya lucu terus ya udahlah, hajar aja. Kayaknya aku beli di Nara. Ini juga aku beli di Nara. Di Asakusa aku beli ini, soalnya ada sakuranya. Nah, ini juga aku beli di Asakusa. Temple gitu, terus dalamnya bisa dikocok-kocok. Yang ini dari Kyoto ya guys ya, dia memang khusus Kyoto. Lihat deh tuh. Gantungan kunci tapi bentuknya Osaka Castle. Ini aku juga dari Osaka Castle. Cewek pakai kimono tuh sebelahnya ada Osaka Castle-nya. Fushiminari, ada fox-nya gitu di tengah. Dia parfum tapi bentuknya kayak balsam tuh. Wangi sakura. Lanjut makanan lagi guys. Ini nggak tahu apa sih aku beli. Terus ini kayaknya ini coklat juga deh. Coklat Puromi. Aku beli buat admin tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 karena coklat juga nih kayaknya. Wah, ya. Terus beli bubuk matcha, permen Hangyodon, Hanyoy juga, rasa anggur, biskuit keju 1, 2, 3, 4. Ini aku beli buat teman aku, ini tuh Nivea Lip Balm ya. Yang tersisa adalah KitKat. Kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak beli KitKat dari Jepang gitu ya. Karena rasanya aneh-aneh. Ini strawberry nih, 1, 2, 3. Matcha latte. Terus ini nggak tahu apa edisi autumn alias musim gugur. Yang ini rasa es krim cheesecake sakura. Ini coklat orange ya. Ini buat admin-adminku tersayang rasa coklat strawberry. Ada coklat, ada strawberry-nya. 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Sebenarnya masih ada 1 koper lagi. Itu isinya ya oleh-oleh juga, ya ada barang pakai sendiri juga gitu ya. Kalau masih penasaran bakal gue spill di next video. Soalnya ini udah panjang banget kayaknya ya. Ini lanjut part 2, part 3, dan part seterusnya lah ya guys ya. Anjir Snow, lihat deh video Mbak Bule ini. Laksa tembus 30M lebih, why? Ini mah bener coklat strawberry. Tuh, feeling nggak enak. Aku juga mau bikin mana tahu FYP. Bisa gitu. Bisa dong, kan cuma senyum-senyum aja sambil pose-pose cantik doang kan? Kamu yakin? Kenapa emangnya? Ini trennya buat yang mood looking doang gak sih? Oh, jadi maksud kamu kok aku looking gitu? Iya. Gak gitu. Terus? Aduh, ya udah terserah lah. Ih, liatin aja. Kalau aku viral, jangan harap kamu bisa pansos. Lagunya Miss Rhodes. Kecepatan ya? Ulang-ulang. Miss Rhodes. Bentar dulu. Jangan bilang, nih aku kebelah ya? Ulang-ulang. Aneh. Kok gelap sih? Gak bisa. Hah? Hidung aku kelihatan dong. Hah? Sejak kapan ada jerawat di sini? Kalau dilihat dari dekat, ternyata komedo gue banyak banget ya. Jadi insinyur gue. Masih belum. Berisik, kayak kalau bisa aja. These roads of flames are catching a fire. Kenapa kamu ngatain aku kayak gitu? Enggak kok, nggak apa-apa. Post di TikTok, #bismillahfyp. Pelajarannya sudah selesai? Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan
bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Tipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir, Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang yang buka kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu, Betul. persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu. Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet, Ini beneran, Bu. Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. terus Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan cerdas seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan opa semata. Astaga. Pelajaran kita sudah selesai, kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. No, benar Juliet. Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya.